Hey guys, ketemu dengan soal 2016 akhirnya. Nah, jangan lupa ini ya, subscribe. Yeay. Nomor 56 yang ditanya adalah bacteriophage yang ditumbuhkan dalam medium yang mengandung fosfor radioaktif akan mengalami kejadian apa? Ini sebenarnya jangan terlalu pusing ya. Kita harus ketemu kata kuncinya aja. Yang penting kata kuncinya yang ketemu biar bisa ngerjainnya gampang ya. Nah, kata kuncinya adalah mediumnya dikasih medium itu tempat tumbuh ya. Jadi ada bacteriophage itu adalah virus. Virus itu udah gue bahas di soal 2014, kalian bisa buka lagi di soal itu. Fosfor radioaktif, ini adalah kata kuncinya. Virus sendiri gue tulis ulang, dia terdiri dari badan yang isi. Virus itu kan sangat simpel, yaitu terdiri dari badan yang namanya apa? Masih ingat? Namanya kapsid. Kalau kalian bingung, kalian buka di 2014 lagi aja ya. Tapi di sini gue kasih introduction-nya lagi. Nah, kapsid ini terbuat dari protein. Sedangkan virus itu juga isinya dalamnya cuma asam nukleat. Asam nukleat itu gue tulis lagi asam nukleat. Asam nukleat itu isinya bisa dua guys. Bisa DNA atau jangan lupa ya, bukan dan ya, atau RNA. Contoh virus DNA atau RNA gue udah bahas di soal 2014. Nah, jadi ini adalah virus. Plus tambahannya bisa jadi di luarnya adalah ada membran fosfolipid alias membran lemak. Nah, yang ditanya adalah kalau misalkan si virus ini, gua gambar ini, si virus ini tiba-tiba media di sekitarnya itu punya fosfor. Fosfor itu kan PO4 ya, P ya. Jadi ada P kayak gini, ada fosfor. Fosfor radioaktif. Radioaktif itu berarti label, bisa dilihat di track kira-kira labelnya nanti nempel di mana kayak gitu. Nah, virus kan cuma bagiannya dua, kalau nggak kapsid ya asam nukleat. Ya udah kita lihat aja yang fosfor ini bisa nempelnya di mana? Apakah di kapsid alias protein, apakah di asam nukleat alias DNA atau RNA. Nah, populasinya akan menurun. Ini nggak mungkin ya, kan ini cuman medianya dikasih fosfor. Dan fosfor itu buat kehidupan makhluk hidup itu penting ya. Berarti populasinya menurun nggak mungkin ya, kecuali diilangin senyawanya, baru populasinya menurun. DNA menjadi radioaktif. Oke, kalau kalian masih pusing, bentar, gua hold. Yang C, selubung proteinnya menjadi radioaktif. Kan isinya kalau nggak DNA ya selubung protein alias kapsid ya. Gua hold dua-duanya. Yang D, kehilangan kemampuan menginfeksi bakteri. Nggak ada hubungannya ya. Ini kan fosfor ini sebenarnya radioaktif ini kan sebagai penanda aja. Ini label. Label alias penanda. Label atau penanda. Jadi dia nggak bakal mati ya, dia nggak bakal ngapa-ngapain ya. Cuman kita bisa ngelihat fosfor kita nanti akan hasil akhirnya nanti akan di mananya virus gitu. DNA dan selubung proteinnya menjadi radioaktif. Nah, sekarang protein mana ya? Nah, gua pakai warna ini deh. Nah, protein itu di sini ada unsur sulfurnya, ada unsur S-nya, sedangkan DNA atau RNA ini ada unsur P-nya. Kenapa kok bisa gitu? Kalau kita balik lagi ke materi DNA, DNA itu yang gambarnya kayak gini, double helix atau kalau RNA single helix. Nah, di sini kan kayak gini kan. Nah, dia terdiri dari kayak tangga ya. Ini kalau gua urai hasilnya jadi ya kayak biasa, kayak tangga biasa. Nah, kayak gini kalau diurai. Nah, balik lagi guys, ini berarti kalau tangga ya berarti tersusun dari dua hal, yaitu gua underline, yaitu satu adalah backbone-nya ini, sama yang kedua adalah anak tangganya. Nah, kayak gini. Nah, pertama, backbone-nya atau tulang punggungnya itu terdiri dari yang namanya fosfat atau P4 ya, terus gula deoksi, C-nya ada, strukturnya nanti gua gambar di bab yang memang ditanya itu biar kalian nggak pusing. Terus di sini ada fosfat lagi. Jadi di sini ada fosfat, di sini ada gula, terus di sininya ada fosfat lagi. Terus di sininya otomatis apalagi guys? Habis fosfat berarti gula lagi. Terus dan seterusnya. Jadi di sini nanti ada fosfat lagi, di sini gula lagi, fosfat lagi, gula lagi dan seterusnya. Berarti backbone-nya atau tulang punggungnya sebenarnya cuma diisi sama fosfat sama gula. Sama jangan lupa sekarang tangganya.
si tangganya sendiri diisi dari yang kita sebut sebagai basa nitrogen. Mungkin ini agak terkenal ya, basa nitrogen. Nah, ini yang hijau-hijau sebagai tangganya, ini adalah basa nitrogen. Jadi, basa nitrogen sendiri itu ada dua ya, purin, G sama A itu kita sebut sebagai purin, G itu guanin, A itu adenin, sama ada CT, CT pirimidin, pirimidin. Jadi, basa nitrogen, gua ulang lagi, itu terdiri dari dua, yaitu purin, G sama A, guanin sama adenin, CT pirimidin, C itu sitosin, T itu timin. Nah, purin selalu ikatan dengan pirimidin. Pirimidin. Kenapa? Karena ukuran ya guys ya. Nanti kalau molekulernya gue bahas di bab molekuler yang lain. Purin kan G sama A. G akan ikatan sama C dan A akan ikatan sama T. Ikatannya pakai ikatan apa? Namanya ikatan hidrogen. Antara G sama C ada 3 ikatan hidrogen, sedangkan antara A sama T ada 2 ikatan hidrogen. Gua tulis lagi biar kalian juga bisa nyatet. Ini namanya adalah ikatan apa tadi? Ikatan hidrogen. Itu adalah ikatan yang sangat lemah dan mudah diputus oleh panas atau cahaya. Nah, jadi misal gua nulis di sini di anak DNA-nya sini G, berarti lawannya di sini adalah C. Kalau di sini gua tulis misal di sini T, berarti di sini A. Kalau di sini A, berarti di sini T. Kalau di sini C, di sini G, dan seterusnya ya guys ya. Jadi pasangan purin pirimidin. Nah, tapi yang ingin gua tunjukin adalah DNA itu sebenarnya tersusun dari fosfat di mana ya? Sini ya, fosfat, ya kan? Fosfat, basa nitrogen sama gula deoksi kalau di DNA. Terus lagi gua ulang, fosfat, gula basa, fosfat, gula basa, fosfat, gula basa, dan seterusnya ya. Berarti DNA itu atau asam nukleat gua ganti asam nukleat itu penyusunnya berarti disusun dari bagian terkecilnya disusun dari namanya fosfat, gula, basa. Ini yang kita sebut sebagai, kan nggak enak nih kalian ngomong kepanjangan ya, fosfat, gula, basa. Nah, fosfat, gula, basa ini boleh kita singkat sebagai nukleotida. Jadi DNA tersusun dari nukleotida yang terdiri dari fosfat, gula, basa. Berarti DNA atau RNA itu terdiri dari banyak nukleotida, alias kita sebut sebagai polinukleotida. Nah, berarti nanti kalau kita kasih fosfat nih di sini, di luar kita kasih fosfat, fosfatnya akan nempel di mana? Fosfatnya akan nempel di DNA. Jadi senyawa yang punya fosfat itu antara DNA sama protein itu adalah DNA. Protein nggak punya fosfat guys, protein cuma punya sulfur, labelnya biasanya yang paling sering dipakai. Nah, berarti jawabannya adalah DNA-nya akan jadi radioaktif, alias DNA-nya itu nanti akan dilabel sama fosfat radioaktif, kayak gitu. Selubung proteinnya menjadi radioaktif? Enggak. Kenapa, guys? Karena di protein kan nggak ada. Jadi, misal gua gambar ya, ini kapsidnya, ini proteinnya, ini kan nggak ada fosfatnya, berarti nggak ada fosfor radioaktif yang bisa nempel ke sini. Karena nggak ada ya, berarti si proteinnya nggak terlabel radioaktif, nggak ada radioaktifnya. Yang kenapa salah? DNA dan. Balik lagi ya guys ya. Kalau ada kata dan berarti dua-duanya harus benar. DNA-nya benar memang menjadi radioaktif karena dikasih fosfat radioaktif. Tapi selubung proteinnya enggak. Sekarang pertanyaannya gua balik. Kalau misalkan kita ngasihnya bukan fosfor radioaktif, kita ngasihnya sulfur radioaktif. Sulfur radioaktif berarti nempelnya di DNA atau kapsidnya virus guys. Jawabannya karena sulfur itu nggak ada di DNA ya, DNA kan cuma fosfat, gula, basa, nggak ada sulfurnya kan. Nah, berarti sulfur akan nempel di protein. Protein itu penyusun kapsid. Berarti kalau kita masukin sulfur radioaktif di medium atau di makanannya virus, berarti kita bisa ngelihat sulfur kita ini nanti akan ada di proteinnya. Tapi kalau kita ngasih fosfat di mediumnya, kita akan bisa ngelihat di asam nukleatnya. Kayak gitu ya guys. Jadi ini untuk nunjukin aja bahwa fosfat itu nanti akan dijadiin DNA, sedangkan sulfur dijadiin protein. Gitu. Sip?